Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya Gusti Arfiana, NIM 119103220023, berasal dari kelas MPI AP3B dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD, mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Di sini saya akan mengambil judul Problematika Pemerataan Pendidikan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan bagaimana problematika pemerataan pendidikan, pasti teman-teman semua sudah mengetahui bagaimana penerapan pemerataan pendidikan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan suatu upaya pemerintah agar seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Di dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan terdapat dua konsep. Yang pertama adalah equality, yaitu persamaan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Yang kedua adalah equity, yaitu keadilan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwasannya pemerataan pendidikan di Indonesia belum terlaksana sepenuhnya di berbagai daerah. Karena di Indonesia ini banyak sekali pulau-pulau terpencil yang belum merasakan bangku sekolah. Nah, pemerataan pendidikan ini terjadi karena adanya faktor penghambat. Yang pertama yaitu partisipasi atau minat masyarakat untuk melaksanakan atau mengikuti program belajar. Yaitu kita lihat pada daerah terpencil masih banyak anak-anak yang seharusnya sekolah sudah bekerja untuk membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, terdapat pada infrastruktur yang belum memadai. Yang ketiga, terdapat pada sarana prasarana yang belum mencukupi untuk menunjang program pembelajaran seperti jalan dan transportasi. Yang keempat, terdapat pada kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan yang masih rendah. Dan yang terakhir, yaitu faktor penghambat yang selalu terjadi pada pemerataan pendidikan dikarenakan faktor finansial pada keluarga kurang mampu, yang dikarenakan biaya pendidikan yang semakin mahal dengan semakin tinggi tingkat pendidikan. Seperti yang kita lihat bahwasanya di SD atau sekolah dasar tidak membayar SPP, hanya paling tidak uang baju. Lalu meningkat ke SMP, ada namanya uang buku. Nah, ke SMA sudah banyak organisasi, sudah banyaknya uang SPP-nya per bulannya berapa, terus belum lagi uang bajunya, uang buku-buku yang lainnya, tugas-tugasnya, dan semakin banyaknya pengeluaran yang dikeluarkan oleh peserta didik. Apalagi faktor finansial ini terjadi ketika seseorang peserta didik ini ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, dengan adanya faktor-faktor penghambat pemerataan pendidikan, pemerintah tidak tinggal diam karena pemerintah sudah memberikan upaya-upaya agar terlaksanakan baik pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pemerintah sudah memberikan kewajiban, yaitu wajib belajar selama 9 tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang kedua yaitu pemerintah sudah memberikan bantuan beasiswa berupa LPDP, beasiswa bidik misi atau yang sekarang kita kenal sebagai Kartu Indonesia Pintar, dan masih banyak lagi beasiswa-beasiswa prestasi lainnya. Yang ketiga adalah pemerintah melakukan sistem rayon atau yang kita sebut sebagai sistem zonasi. Di sini dengan tujuan agar kuantitas di lembaga pendidikan tersebut merata. Nah, yang keempat adalah pemerintah memberikan dana BOS kepada setiap lembaga pendidikan untuk menunjang program
pendidikan di sekolah tersebut. Dan masih banyak lagi upaya pemerintah dalam meningkatkan atau memperbaiki pemerataan pendidikan di Indonesia. Jadi kesimpulannya yaitu problematika pemerataan pendidikan di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Karena faktor utama yang terjadi di permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia yaitu terjadi pada daerah terpencil yang masih sulit untuk mengakses layanan pendidikan, sehingga belum terdistribusi dengan baik. Selain itu, faktor-faktor penghambatnya pemerataan pendidikan ini tidak jauh dari problematika sarana prasarana, karena sarana prasarana ini sangat penting dalam kenyamanan peserta didik maupun pendidik dalam proses belajar mengajar. Mungkin sekian penjelasan dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.